Lumateperon atau Kalipta merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan terapi fase depresi pada penyakit bipolar. Selain itu, lumateperon ini sekarang sedang berada dalam uji klinis untuk dapat digunakan sebagai terapi penyakit MDD. Untuk mekanisme kerjanya secara farmakologis, lumateperon ini dapat memodulasi secara bersamaan neurotransmisi dari serotonin, glutamat maupun dopamin yang merupakan 3 neurotransmitter utama yang berperan dalam penyakit mental serius. Jika diuraikan, mekanisme kerjanya yakni yang pertama, dia ini sebagai antagonis reseptor serotonin 5-HT2A yang kuat, sebagai agonis parsial prasinaptik dan juga sebagai antagonis possinaptik pada reseptor dopamin D2. Kemudian dia juga ini dapat memodulasi glutamat yang bergantung pada reseptor D1, dan yang terakhir dia ini dapat menghambat reuptake daripada serotonin. Untuk dapat dikaitkan dengan patofisiologi penyakit bipolar, maka kami menguraikan mekanisme kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, mengenai mekanisme kerjanya sebagai penghambat reuptake serotonin. Nah, lumateperon ini memberikan efek penghambatan pada transporter serotonin atau SERT, sehingga mengakibatkan peningkatan kadar serotonin di celah sinaptik. Nah, peningkatan daripada kadar serotonin ini dapat menghasilkan hasil yang signifikan untuk pengobatan depresi bipolar dan juga skizofrenia. Dan juga dia ini berperan dalam memengaruhi fungsi kognisi, fungsi otak, dan juga fungsi hati secara keseluruhan. Sebagai antagonis reseptor 5-HT2A, lumateperon mengerahkan aktivitasnya sebagai antagonis reseptor serotonin 5-HT2A yang kuat dengan menghambat transporter serotonin atau SERT dan bertindak sebagai agonis-antagonis parsial di D2 reseptor. Lumateperon menyebabkan aksi yang berlawanan dengan reseptor 5-HT2. Berikutnya, sebagai agonis parsial prasinaptik reseptor dopamin D2, lumateperon memiliki aktivitas agonis parsial yang kuat dan dapat menormalkan transmisi dopamin dan mengurangi resiko efek samping terkait blokade dopamin yang berlebihan. Karena efeknya sebagai agonis parsial, lumateperon dapat memberikan keseimbangan antara stimulasi dan penghambatan. Dan yang terakhir, sebagai modulator glutamat yang bergantung pada reseptor D1. Dengan bertindak sebagai agonis pada reseptor D1, lumateperon meningkatkan aktivasi reseptor N-metil D-aspartat atau NMDA yang menyebabkan peningkatan fosforilasi. Peningkatan fosforilasi ini menyebabkan peningkatan sinyal glutamat. Di sini tidak ada obat yang memiliki mekanisme yang sama persis dengan lumateperon. Namun kami dapat membandingkannya dengan obat antipsikotik generasi kedua, yaitu quetiapin, risperidon, dan clozapine, di mana obat generasi kedua ini dia menghambat di serotonin, 5-HT2 dan dopamin. Namun lumateperon dia bekerja di 3, yaitu dopamin, serotonin, 5-HT2 dan di glutamat neuron transmitter. Nah, perbedaan yang lain diantaranya yaitu dari ketiga obat yang antipsikotik generasi kedua ini, dia memiliki efek samping yaitu ekstrapiramidal sindrom, yang mana di obat generasi baru lumateperon ini dia tidak memiliki efek samping yang begitu parah hingga dia tidak hampir memiliki efek samping ekstrapiramidal sindrom ini. Dan juga lumateperon dia memiliki afinitas yang lebih tinggi di bagian dopamin dibandingkan dengan obat antipsikotik generasi kedua. Uji klinis lumateperon oleh Food Drug Administration dilakukan dengan placebo pada 2.664 pasien dewasa dengan skizofrenia dan depresi bipolar yang telah mengonsumsi 1 atau lebih dosis, di mana sebanyak 402 pasien memiliki setidaknya 6 bulan pemakaian dan 108 memiliki setidaknya 1 tahun pemakaian lumateperon dosis 42 mg. Yang pertama, uji efektivitas lumateperon untuk indikasi depresi bipolar dengan terapi tambahan litium atau valproat. Temuan ini didasarkan pada studi depresi bipolar terapi tambahan terkontrol placebo selama 6 minggu. Pasien dewasa yang diobati dengan lumateperon diberikan dosis harian 42 mg, di mana hasil yang diperoleh tidak ada satupun reaksi merugikan yang menyebabkan penghentian yang terjadi pada tingkat lebih dari 2% pada pengobatan menggunakan lumateperon. Reaksi merugikan yang paling umum pada pasien yang menggunakan lumateperon adalah rasa mengantuk atau sedasi, pusing, mual, dan mulut kering. Bipolar depression. Temuan berikut didasarkan pada gabungan monoterapi bipolar jangka pendek yaitu 6 minggu yang dikontrol placebo. Studi depresi pada pasien dewasa yang diobati dengan lumateperon yang diberikan dengan dosis harian yaitu 42 mg, tidak ada satupun reaksi merugikan yang menyebabkan
penghentian yang terjadi pada tingkat lebih dari 2% pada pengobatan lumateperon. Reaksi merugikan yang paling umum adalah mengantuk atau sedasi, pusing, mual, dan mulut kering. Yang ketiga, uji efektivitas depresi bipolar yang berkaitan dengan ekstrapyramidal sindrom. Dalam uji coba depresi bipolar monoterapi selama 6 minggu, frekuensi reaksi yang dilaporkan terkait ekstrapyramidal sindrom termasuk kejang otot, diskinesia, gangguan ekstrapiramidal, gangguan gerak, tremor, kegelisahan, dan akatisia 1,3% untuk lumateperon dan 1,1% untuk placebo. Dalam uji coba terapi tambahan depresi bipolar selama 6 minggu, frekuensi reaksi yang dilaporkan terkait ekstrapiramidal sindrom termasuk tremor, kejang otot, akatisia, gangguan ekstrapiramidal, gangguan gaya berjalan, dan kegelisahan adalah 4% untuk lumateperon dan 2,3% untuk placebo. Salah satu efek samping lumateperon merupakan munculnya pemikiran untuk bunuh diri pada pasien remaja dan dewasa hingga umur 24 tahun. Pada saat dilakukan pengujian klinis, dapat dilihat bahwa hal tersebut paling sering terjadi pada pasien yang mengidap MDD atau Major Depressive Disorder. Nah, untuk menangani efek samping ini, perlu dilakukannya monitoring terhadap pasien yang menggunakan lumateperon pada awal beberapa bulan awal penggunaan obat tersebut. Jika efek samping ini masih terus terjadi, maka perlu dilakukannya penggantian regimen terapi pada pasien tersebut. Efek samping yang lain dapat terjadi, yaitu efek hiperglikemia. Hal tersebut diperkirakan terjadinya perubahan metabolisme pada tubuh pasien, sehingga kita perlu melakukan monitoring gula darah pasien pada saat awal pemberian medikasi lumateperon dan menggunakan medikasi secara berkala. Efek samping dari penggunaan lumateperon ini yaitu perubahan metabolisme di mana terjadi alterasi lipid yang akan menyebabkan dislipidemia. Untuk memonitoring efek samping ini dengan cara dibuat baseline profil lipid sebelum penggunaan obat dan monitor total kolesterol, trigliserida, dan LDL saat dilakukan terapi. Efek samping penggunaan lumateperon lainnya yaitu timbulnya rasa ngantuk. Hal ini disebabkan karena lumateperon meningkatkan dopamin dan serotonin serta menghambat reseptor alfa-1 adrenergik, reseptor muskarinik, dan histamin yang akan menimbulkan rasa ngantuk. Ibu hamil yang mengonsumsi obat antipsikotik berupa lumateperon akan berisiko efek samping yang besar kepada neonatus atau janinnya. Terlebih memasuki usia kehamilan trimester ketiga, di mana terpaparnya obat antipsikotik pada trimester ketiga akan mengalami resiko EPS atau ekstrapyramidal sindrom. Lumateperon sendiri adalah golongan obat antipsikotik yang dikontraindikasikan pada ibu hamil karena obat ini memiliki permeabilitas yang tinggi sehingga nantinya dapat menembus membran plasenta. Plasenta itu sendiri adalah tempat penyaluran nutrisi dan oksigen bagi janin. Kemudian pada ibu menyusui juga tidak dianjurkan mengonsumsi obat lumateperon karena berisiko terekskresi ke ASI. Terdapat juga risiko pada pasien hamil dengan skizofrenia yang tidak diobati, termasuk risiko kambuh, rawat inap, dan bunuh diri, dibanding dengan pasien yang diobati. Skizofrenia dikaitkan dengan peningkatan hasil perinatal yang merugikan, termasuk kelahiran prematur, namun belum diketahui apakah hal ini merupakan akibat langsung dari penyakitnya atau faktor komorbiditas lainnya. Neonata yang terekspos obat antipsikotik pada trimester ketiga memiliki resiko ekstrapyramidal sindrom. Dari data lumateperon sendiri tidak ada efek samping terhadap kehamilan, tetapi jika dilihat dari obat lain di golongan yang sama menunjukkan gejala-gejala tersebut ke bayi saat terekspos oleh obat antipsikotik.